apakah ini saatnya? Ada banyak kata dalam jiwa yang tercipta, menyatu dalam bahagia, bersama dalam suasana. Sambutlah tanganku kasih, satukan rasa di hati, pastikan diri. Genggamlah tanganku sayang, satukan rasa di hati, yakinkan diri. Langkahkan kaki, jalani hidup ini, bersama dalam cinta, berdua dalam cinta. Terbuai hati saat kau ucap janji, tersanjung diri ini saat kau ucap cinta. Mas, tolong mas. Bayarin aja ya. Pak, stop, Pak. Pak. Stop. Akhirnya perempuan brengsek itu mati sendiri. Ini bagaimana caranya dikabur dari rumah ya? Ya ampun, jangan-jangan Tante Rita dibunuh sama perempuan brengsek itu. Hah, Pak, jalan Pak, cepet Pak. Ketabrak? Kamu yakin dia mati? Ya, kata orang-orang di sana sih dia udah mati Tante. Tapi kamu ikutin dia kan, dibawa kemana? Ya ngapain saya ikutin? Orang bilang dia udah mati. Lagi pula saya takut Tante dia apain sama dia, makanya saya cepet-cepet pulang Tante. Keyakinan kamu berarti belum tentu kepastian. Selama kita belum melihat si Indah dikubur, berarti dia masih hidup. Kalau si brengsek itu masih hidup, berarti dia akan lapor ke polisi. Jangan panik Anita. Kita harus membereskan tempat penyekapan si Indah secepatnya. Jangan sampai ada orang yang kesini dan mengira si Indah pernah disiksa di sini. Setelah itu baru kita kabur. Iya. Iya Tante. Lukanya sudah semakin membaik. Itu makanya saya katakan, kalau kita punya semangat yang tinggi untuk sembuh, kesembuhan itu akan datang dengan sendirinya. Terima kasih, Dok. Dok, ada korban kecelakaan baru masuk.
Dewasa apa anak-anak? Ini wanita dewasa, Dok. Oke. Suster, tolong diperiksa aja tensi darahnya dulu. Suster, biar saya periksa. Tolong aja dipersiapkan untuk periksa golongan darahnya. Baik, Dok. Tenang saja, men. Pokoknya sebentar lagi. Lu gua mandiin dengan duit. Tenang gimana? Aku butuh duit itu sekarang. Bukannya apa-apa, ibuku lagi sakit parah di Bandung. Alah, pinjam dulu lah. Nanti aku ganti. Berapapun bunganya kita bayar. Iya, tapi kapan dibayar? Sementara ibuku harus dioperasi. Begini, lu tunggu dulu dong. Sekarang itu Mia lagi bimbang. Iya kan? Dan gua tidak sepenuhnya bisa mengendalikan Mia. Gua tidak berani terlalu agresif mendekati Mia. Gua takut nanti dia curiga. Begitu Mia mulai percaya sepenuhnya sama gua akan membuat keran duitnya mengalir ke kantong kita. Percayalah. Oke, aku percaya sama kau. Tapi ingat, aku tetap perlu jaminan dari omongan kau, Andre. Maksudmu? Begini, untuk jaminannya, kau pegang janji sama aku, Andre. Kau yang cari pinjamannya, aku terima bersia saja. Setuju? Oke, kita pergi sekarang. Bilang dulu lah sama Mia. Mia lagi keluar. Anak gue yang brengsek itu ada di dalam. Tapi gue uga bicara sama dia. Ayolah, gue antar lu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ben? Hai. Apaan sih? Saya mau bilang sama kamu sesuatu. Bu, terakhir saya baru gajian. Ini apa sih? Kenapa? Barusan saya lihat saudara jauh mama kamu tuh pergi sama temennya. Terus emangnya kenapa? Ini kan bukan rumahnya dia. Lagian kamu kenapa sih tadi narik-narik saya terus ngomongnya bisik-bisik gitu? Mit, dengar. Barusan sebelum saya masuk, saya sempat dengar sekilas dia ngomong apa gitu sama temennya. Ya dari omongannya yang tadi saya dengar sih, kelihatannya dia bukan orang baik. Kamu hati-hati ya. Ya sebenarnya sih dari awal Andre masuk rumah sini saya juga emang udah agak-agak curiga. Ditambah lagi waktu itu papa ada ngomong kalau Andre tuh emang orang jahat. Tapi saya nggak tahu kenapa mama tuh nggak pernah mau percaya loh. Ya mudah-mudahan mama kamu cepat percaya sama kamu sebelum semuanya terlambat. Aduh ya udahlah, ngapain sih kita ngomongin si Andre itu? Mendingan ngomongin kita. Lagi kangen nih. Saya juga kangen sama kamu. Ya tadi pas jam makan siang saya buru-buru makan terus kabur ke sini. Kamu inget nggak? Dulu kamu kan pernah janji kalau kerjaan kamu posisinya udah bagus, kamu mau ngelamar saya. Ingat? Iya masih ingat. Cuman ya, satu-satu lah pelan-pelan. Saya kan juga mesti biayain Kak Indah buat rumah sakit, dia kan hamil. Itu juga mahal. Terus saya juga pengen punya rumah sendiri. Kan enak kalau kita udah menikah, udah bisa langsung hidup mandiri. Makasih ya atas pengertian kamu. Dan saya akan selalu nungguin kamu. Denny bilang dia baru mau menikah kalau sudah punya rumah sendiri dan punya sedikit tabungan.
Pak. Ini apa ya? Pertama-tama nih Pak, dia bilang dia mau nyenengin mamanya. Udah dia mau nyenengin mamanya, dia bilang dia mau nyenengin kakaknya. Habis itu dia mau nabung lagi buat kuliah. Tria, Papa sudah pertimbangkan tentang Denny. Dan melihat dedikasi, potensi, dan loyalitasnya yang sangat tinggi untuk perusahaan. Dia berhak untuk mendapatkan kenaikan posisi yang jauh lebih cepat dari rata-rata karyawan yang lain. Bukan begitu, Ma? Betul itu. Serius, Pak? Papa mama suka main-mainin Tria nih. Enggak. Papa baik banget sih. Nah, bener ya? Nggak bohong? Enggak. Han, tolong kamu tangani dulu ya. Kondisinya sudah stabil, tapi tetap harus dikontrol. Saya harus ke ruang operasi dulu. Ada pasien yang harus saya operasi. Baik dok, ya. Nih, kok lama sekali suster? Habis bantuin Indah, dia jatuh. Kayaknya kakinya terkilir. Di mana dia sekarang? Lagi duduk di depan radiologi. Kakinya kayaknya masih sakit. Tapi dia nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa sih. Ya, nih alatnya. Terima kasih suster. Ya. Van. Ya. Tolong tangani pasien ini ya. Saya ada urusan. Ya. Oke. Makasih. Suster, saya tinggal dulu. Baik, Dok. Indah, kenapa kaki kamu? Kaki saya keserau lagi, Dok. Waktu itu juga pernah seperti ini sampai nggak bisa jalan. Tapi kali ini sih nggak separah kayak waktu itu. Diperiksa di ruangan saya aja ya. Suster tolong dibantu ya. Masih sakit? Udah agak mendingan. Terima kasih, Dok. Indah, lain kali hati-hati ya kalau jalan. Iya, Dok. Iya, sebentar. Sore sayang. Mas, kok datangnya cepet banget sih tumben? Mumpung ada kesempatan sayang. Ya udah duduk dulu deh. Kelihatannya kok sepi-sepi aja. Kemana tante? Tante. Udahlah, diemin aja lah. Hei, kok kamu hari ini kelihatannya sangat tegang sekali? Ayo, ada apa? Ngomong dong. Enggak sih, tadi cuma habis bertengkar sedikit sama tante. Tapi udah nggak apa-apa kok, masalah sepele. Tante Rita itu menyuruh saya agar saya cepat-cepat mencarikan jodoh buat anak saya. Tapi anak saya itu masih mau kuliah, coba gimana? Persoalan kamu hampir sama dengan persoalan saya. Tapi kalau anak saya, dia sedang jatuh cinta dengan salah seorang karyawan saya.
Karyawan? Tapi ini bukan sembarang karyawan loh. Dia calon staf yang bisa diandalkan oleh perusahaan. Tuh. Mas gimana? Kalau saya melamar kerja di kantor Mas. Aduh, saya akan kehilangan konsentrasi dalam pekerjaan saya karena ada kamu. Begitu sayang. Ya, please. Bisa aja. Suster, Iya, bagaimana pasien korban tabrakan? keadaannya agak sedikit mengkhawatirkan sih Pak. Golongan darahnya O resus negatif. Golongan darah itu sangat langka dan persediaannya juga sangat terbatas. Sekarang kami sedang mengusahakan untuk mencari satu donor darah untuk bisa menyelamatkan dia Pak. Kebetulan darah saya sama, O resus negatif. Suster boleh mengambil darah saya. Nggak bisa Pak, Bapak sendiri kan sedang dalam perawatan. Biar saya bicara sama dokter. Dokter juga pasti akan menolaknya Pak. Enggak, suster. Justru dokter sendiri mengatakan pada saya, kalau saya ingin cepat sembuh, saya harus mempunyai semangat yang sangat tinggi. Betul. Tapi kelihatannya kondisi Bapak tidak memungkinkan untuk jadi seorang donor. Saya baik-baik saja, dokter. Kalaupun saya harus meninggal untuk membantu orang lain yang masih memiliki impian, saya nggak keberatan. Karena saya sudah tidak punya alasan lagi untuk hidup lebih lama. Boleh. Tapi Bapak harus menjalani pemeriksaan secara menyeluruh untuk bisa menentukan apakah Bapak layak sebagai donor atau tidak. Dan di samping itu yang penting Bapak ketahui adalah rumah sakit bukanlah tempat memindahkan nyawa seseorang pasien kepada pasien yang lainnya. Pahami itu. Saya sangat kecewa sekali dengan Anda, Dokter Hari. Ini masalah tanggung jawab kita sebagai seorang dokter terhadap pasien. Saya memberikan kepercayaan Anda untuk merawat pasien yang ada di ruang gawat darurat. Kenapa tanggung jawab itu Anda serahkan kepada Dokter Irfan? Anda harus ingat, kalau terjadi apa-apa dengan pasien tadi, nama rumah sakit ini akan jatuh di mata masyarakat. Saya tidak ingin hal ini terulang lagi. Cukup sekali ini. Baik, dok. Selamat siang. Selamat siang. Dokter muda kok lesu kayak begini. Ada apa sih? Aduh, gua habis dimarahin sama dokter Budi. Dimarahin? Kenapa? Gue disuruh nanganin satu pasien. Tiba-tiba gue dengar kalau Indah itu jatuh dan terkilir. Dan gue minta tolong sama Ivan untuk nanganin pasien itu. Yang celakanya gue belum balik ke sini, dokter Budi udah datang. Ya udahlah, kena deh gue. Oke, lain kali kalau nanganin satu pasien itu harus konsentrasi ke satu pasien gitu. Jangan tinggal-tinggal. Tapi kalau udah begini ya udahlah. Oke, gue nemuin dokter Budi dulu ya. Oke. Sus, ini Bapak Sus. Bapak, saya minta maaf. Gara-gara saya, dokter ditegur sama dokter Budi.
Gue sependapat dengan ide lu. Dan gue yakin cuman itu satu-satunya cara agar Mia bisa semakin dekat sama gue. Iya, tapi aku sendiri tidak bisa terlibat langsung, Dre. Ya, lu bisa suruh orang lain lah. Lagian, kenapa? Mia juga tidak kenal kan sama lu? Atau lu, kalau lu mau, lu juga bisa pakai topeng? Begini aja, Dre. Supaya rencana kita ini berjalan dengan mulus, nanti aku atur. Akan kukirim orang untuk menjalankannya. Setuju, Andre? Minum. Susunya diminum ya, Pak. Pak, Bapak ini nekat sekali ya. Bapak ingin menyumbangkan darah. Tapi kondisi Bapak sendiri masih belum baik. Secara fisik, memang saya semakin lemah, Suster. Tapi secara batin, saya puas. Setidak-tidaknya, saya masih memiliki arti dalam hidup saya. Dulu saya pernah diselamatkan oleh seorang wanita di saat saya sedang membutuhkan banyak darah. Meskipun hati wanita itu sudah saya hancurkan. Bagaimana kamu bisa masuk? Pintu depan terbuka lebar. Ngapain kamu di sini? Beberapa hari yang lalu kamu mengejar-ngejar saya. Kenapa sekarang saya berdiri di hadapan kamu kaget? Waktu terus berjalan. Dalam perjalanannya, membawa perubahan terhadap apapun, termasuk terhadap sikap dan keputusan manusia. Saya menyadari itu sekarang, Win. Waktu yang terus berjalan membuat keputusan saya yang semula menjauhi kamu semua menjadi berubah. Saya menyesal, Win, menuntut perceraian dari kamu. Bayi kita yang sekarang saya kandung menyadari betapa bodohnya saya. Maafkan saya, sayang. Saya sudah membatalkan tuntutan perceraian saya. Saya ingin kamu kembali, Win. Buang jauh-jauh mimpi kamu itu. Karena hidup bersama kamu, bagi saya bagaikan hidup dalam neraka. Saya tidak pernah merasakan kebahagiaan. Hari demi hari bersama kamu, hanya dipenuhi dengan segala ketegangan dan pertengkaran. Ada siapa, sayang? Apa perempuan ini kesini? Kalau dia mau uang, ambil di kamar. Kasih berapa dia mau. Saya nggak butuh uang kamu. Dan saya tidak butuh kamu. Asri adalah wanita impian saya. Dia bisa memberikan apa saja yang saya inginkan. Kemewahan, kekayaan, kasih sayang, dan kemesraan. Jadi saya minta, tolong kamu tinggalkan rumah ini dan jangan ganggu kami. Yuk, sayang. Erwin. Erwin, saya mohon, Win, jangan tinggalkan saya, Win. Win, saya mohon, Win, jangan tinggalkan saya, Win. Saya mohon, Win. Erwin, saya mohon, pikir anak kamu. Apaan kamu ini? Ibu saya hamil, Bu. Tapi
Kenapa sih? Kakak mimpi, Dan. Kakak datang ke rumah Erwin. Terus dia sama ibunya mengusir kakak. Kakak mohon, Dan. Kakak mohon kamu jangan paksa kakak untuk bicara sama Erwin. Ya, nggak apa-apa. Itu kan cuma mimpi. Tapi kakak takut, Dan. Kakak takut. Kakak takut mimpi itu akan jadi kenyataan. Kakak nggak sanggup, Dan. Kakak nggak sanggup. Jangan tanya kapan saya akan tidur di kamar ini sebelum kamu jawab pertanyaan saya. Kapan kamu akan memeriksakan kandungan kamu ke dokter? Erwin. Erwin, please. Pandang saya. Pandang mata saya. Kenapa kamu tidak mau jawab pertanyaan saya? Saya memang tidak hamil, Win. Saya tahu sekarang. Selama ini kamu memang benar-benar berpura-pura hamil. Sebenarnya kamu tidak hamil. Kamu pembohong. Tapi Erwin? Ada apa sih malam-malam kamu ribut seperti ini? Dulu Mama paksa Erwin menikah sama perempuan itu dengan dalih kalau Erwin tidak menikah dengan dia akan menggugurkan kandungannya atau malah dia akan bunuh diri. Mama paksa karena Mama tidak mau kehilangan cucu Mama. Mama tahu sekarang kenyataannya apa? Sebenarnya Asri tidak hamil, Ma. Dia telah membohongi Erwin dan dia telah membohongi Mama. Asri tidak hamil, Ma. dulu saya memang hamil. Tapi kemudian saya jatuh dari tangga, lalu saya keguguran, Win. Mama dengarkan? Semua kebohongannya. Istri kamu itu tidak bohong, Erwin. Dia benar-benar hamil. Dia telah menceritakan semua sama Mama sejak awal. Kenapa Mama nggak menceritakan sama Erwin? Demi masa depan kamu. Justru Mama telah menghancurkan masa depan Erwin, Ma. Tuhan pasti tidak akan mengampuni dosa saya. Karena saya telah menyanyiakan Indah. Dan juga darah daging saya yang ada dalam kandungannya. Asri, Mama yakin suatu saat dia akan menyayangi kamu, Nak. Dengan tulusnya cinta kamu itu akan memberikan kamu kekuatan untuk membuat lupanya Erwin dengan Indah, sayang. Kamu harus sabar ya, sayang.
Kamu tunggu di rumah. Tidak. Tidak. Biarkan mereka pergi. Jangan pertaruhkan nyawa kamu. Ya Tuhan, kamu terluka. Mari saya obati. Tidak apa-apa. Ini hanya luka kecil. Apalah arti luka kecil ini dibanding dosa-dosa saya sama kamu? Mati pun saya rela. Luka kamu cukup parah. Ayo cepat, cepat. Saya obati sekarang. Mari masuk. Indah. Kenapa sih Indah selalu menghindar dari saya? Nggak apa-apa. Apa ada perbuatan atau tindakan saya yang menyinggung hati kamu? Nggak ada. Nggak ada apa-apa. Permisi, saya harus mengantar data pasien ini. Sekarang ini, kita kekurangan tenaga di bagian marketing. Kepala divisi traffic, saya tarik untuk memperkuat di bagian marketing. Dan untuk menggantikannya, saya tetapkan saudara untuk menjadi kepala divisi traffic. Bagaimana? Anda tidak perlu bingung. Anda punya kemampuan, dan saya tahu persis kamu cepat mengerti. Dan kepala divisi yang lama, untuk sementara saya minta menjadi tutor kamu. Setuju? Ya, setuju Pak. Selamat saya ucapkan untuk saudara. Ya, makasih Pak. Saya perlu. Silakan. Selamat bekerja. Makasih Pak. Mit. Loh, Dan, ngapain kamu kesini? Mau kuliah lagi? Bukan. Saya punya kabar gembira. Kabar apa? Saya baru aja dipromosiin jadi kepala divisi traffic. Berarti itu posisi kamu naik? Posisi naik, gaji juga naik. Oke nggak? Aduh, selamat ya, Dan. Woi! Jadi cewek itu jangan nekat, ini kampus. Ngapain lo peluk-pelukan begitu? Nggak gerah apa siang-siang ini pelukan gitu? Beraninya gambar gue? Kenapa? Nggak suka? Hah? Lo yang kurang ajar, tahu? Lo nggak usah ikut campur ya. Denny! Lepas! Jangan harus diajar. Kenapa ribut begini? Hah? Ada apa? Dia duluan yang mulai, Pak. Bohong, Pak. Dia lo yang gambar saya. Lu duluan tadinya. Mau gue ajar lagi lo. Sudah kamu pergi sana, ya. Kenapa bisa ribut begini? Kamu kan sedang cuti semester. Maaf Pak, saya sih nggak pengen ribut-ribut. Saya datang ke sini cuma pengen ketemu sama Mita. Tapi emang dasar dia yang nggak sopan, kurang ajar Pak. Ya sudahlah, jangan ribut lagi. Ya. Sudah yang lain bubar semua ya. Yuk, Mit, duluan ya. Kamu nggak apa-apa, Den. Saya balik ke kantor ya. Suster bilang katanya
pasien yang telah menyelamatkan saya dengan menyumbangkan darahnya mau ke sini. Mana orangnya, Sus? Sebentar lagi dia akan ke sini kok, Bu. Ini Pak pasiennya. Berdua